Kalau Ica mau nanya tentang, kan kalau misalnya polis asuransi kan ada yang namanya judulnya itu property or lease, terus juga ada happy equipment, terus ya banyak lah ya Pak. Terus Ica tuh baru nemu yang namanya DNO. Nah itu baru denger tuh DNO itu seperti apa ya Pak pengcoverannya Pak? Bagus pertanyaan Ica, karena Ica ini pelajarannya udah advance nih. Jadi kita memang hari ini ada pelajaran 6 basic, nama Introduction to Insurance. Kemudian sudah belajar ini, kalau Ica ini advance, karena dia udah mempelajari, menghandle beberapa polis asuransi. Oke. DNO itu singkatan dari Directors and Officers Insurance. Dia masuk ke dalam kategori polis public liability atau financial risk juga. Apa itu Directors and Officers? Polis asuransi Directors and Officers adalah memberikan jaminan jika para direktur dan para pejabat perusahaan itu dituntut oleh pihak lain, oleh customer, oleh pihak bank, oleh pihak ketiga, bahkan oleh pemegang sahamnya sendiri akibat kesalahan dan kelalaian dilakukannya ketika dia memimpin perusahaan itu. Oke, itu namanya Police Directors and Officers. Ya, sebenarnya sudah ada persyaratan itu di dalam undang-undang PT, undang perusahaan juga tanggung jawab itu sudah ada. Ya, nah apakah lagi risiko itu lebih tinggi lagi ketika perusahaan itu perusahaan go public. Perusahaan go public itu perusahaan yang di bursa efek yang menunjukkan. Kenapa? Karena pemegang sahamnya banyak banget. Jadi pihak-pihak yang bisa dirugikan karena kesalahan dan kelalaian dilakukan dari direktur dalam melakukan tugasnya itu banyak. Maka salah satu persyaratan dari perusahaan go public itu mereka harus punya Police Directors Indonesia atau DNO. Kalau di polisi itu kan artinya semua data-data itu udah dicetak secara valid gitu ya, dengan kesadaran dari asuransinya itu sendiri. Kalau misalkan sewaktu-waktu mereka ada kesalahan dalam input, misalkan di polis itu harusnya ada terms and condition yang harusnya nggak masuk jadi masuk, dan itu merugikan mereka, maksudnya pihak asuransinya itu sendiri. Apakah mereka boleh menghapus itu atau gimana ya? Bahwa jika polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi itu tidak tepat atau salah dan itu kesalahannya dilakukan oleh perusahaan asuransi sendiri. Kalau mereka menyadari bahwa itu salah, ya mereka akan melakukan perbaikan, correction. Nah, koreksinya biasanya dalam bentuk dokumen resmi yang namanya endorsement. Jadi, buat teman-teman semua, biasanya asuransi tidak mau mencetak ulang polis. Karena secara administrasi itu mungkin tidak, saya nggak tahu, tetapi pada umumnya asuransi tidak mau mencetak ulang. Karena sudah terregister, tidak dicetak ulang, tapi koreksinya berupa endorsement. Nah, tapi kalau mereka tidak melakukan correction dan juga tidak menyadari bahwa ada kesalahan dan baru ketahuan kalau sudah ada klaim dan itu membuatkan mereka harus membayar klaim, maka mereka nggak bisa ralat. Ya, tidak bisa wah harusnya kita nggak cover tuh, aduh salah tuh kemarin. Secara polis tidak bisa dirubah. Tapi apakah klien memahami itu bahwa ini sebenarnya itu mungkin nanti bisa dibicarakan. Tapi pada dasarnya tidak bisa dirubah dan harus dikomitmen sesuai dengan polis itu. Oke? Sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya ya Pak. Ini sangat menarik sekali untuk saya karena sebelumnya saya belum pernah melihat polis itu sendiri dan belum pernah mengerjakan tentang polis gitu Pak. Kemudian ini
Jadi pertanyaan saya, mengapa untuk bank garansi itu sendiri tidak memakai polis, Pak? Karena kan dia justru jaminannya kan lebih besar lagi gitu kan, sangat besar. Kenapa dia tidak menggunakan polis? Dan sebenarnya saya kurang paham untuk polis ini sendiri manfaatnya itu apa sih, Pak? Oke, Fani, ya mungkin memang Fani belum pernah melihat polis asuransi seperti yang dilihatkan tadi, karena Fani kan ada di financial risk, merupakan surety dan bank garansi. Memang betul, polis asuransi bank garansi itu hanya berupa selembar, tapi berisi pernyataan-pernyataan bahwa surety, obligee, dan sebagainya. Ada pernyataan-pernyataannya, tapi anatominya tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Ya ini karena memang surety itu disebutnya bukan polis, dia sebutnya. Disebut lebih bank garansi. Jadi dia sebutnya kepada garansi, surety dan bank garansi. Jadi anatominya memang tidak sama seperti polis asuransi. Ya. Tapi asuransi juga bisa menghandle surety dan bank garansi diterbitkan oleh asuransi. Cuman dokumennya saja yang tidak sama seperti polis asuransi biasa yang lain, asuransi jiwa ataupun asuransi umum. Oke, apa manfaat polis? Polis itu adalah sebagai bukti adanya perjanjian. Kan kita dibenarkan adanya perjanjian, yaitu ketika klien kita atau orang memerlukan asuransi, apa yang diasuransikan? Asuransikan pabriknya, lokasinya di mana, kemudian berapa nilainya, apa saja isinya, ya, dan sebagainya. Itu yang dimintakan. Nah, kemudian kan asuransi menyatakan di operatif, oke, saya akan menjamin, ya, akan menjamin, saya minta preminya sekian. Nah, sebagai bukti pengikat antara tertanggung yang memerlukan asuransi dan pihak asuransi yang menyediakan bersedia untuk menjamin, itu udah polis asuransi. Secara tertulis ada kontrak. Jadi polis asuransi sebenarnya kontrak perjanjian juga. Nanti kalau belajar lebih kan ada juga nanti berdasarkan hukum mengenai kontrak perjanjian. Gitu Pak, cukup jelas? Pak, saya mau nanya, untuk di kasus polis, kalau seandainya ada miss ya di antara permintaan yang kita tutup sesuai dengan quotation yang sudah disetujui sama tertanggung, ternyata polisnya itu terbitnya berbeda, ada di serial numbernya ataupun di TP unitnya, dan ini saat ini ada di kita seperti itu, dan saya rasa ini bisa diatasi karena memang ada miss di pihak asuransinya, karena kita cuma ada permintaan satu unit saja dan dia menerbitkan ada beberapa unit tapi tipenya berbeda. Dan saat ini itu ada proses klaim, dan saya sudah juga dapat informasinya tuh nilainya juga under deductible sih Pak. Ya, cuman karena ada miss antara unit yang di cover dan diterbitkan berbeda, jadi agak sedikit ada masalah gitu kan. Tetapi intinya ini polisnya under deductible, dan itu akan kita upayakan minta endorsement ke pihak asuransi sih Pak. Apakah di dalam seperti ini bisa diproses? Kalau seandainya dia tidak under deductible, apa bisa diproses? Bagus pertanyaannya, karena Fadli juga sehari-hari juga selain marketing juga menghandle klaim. Oke, poinnya tadi adalah terjadi klaim dan ternyata detail yang unit yang diasuransikan itu tidak sesuai dengan ada polis. Oke, berbeda atau malah lebih, ya. Memang itu bisa jadi ganjalan ketika terjadi klaim. Kalau perusahaan asuransinya utmost gate fee-nya kurang, itu kesalahan administrasi itu bisa menyebab klaim tidak dibayar. Jadi mereka, kan salah. Waktu saya belajar dulu selalu dibilang sama guru saya, mengatakan misalnya nomor rumahnya salah,
nomornya harusnya 6, ditulisnya 9. Terjadi klaim, asuransi datang, oh ini rumahnya nomor 9 ya, bukan nomor 6, padahal ini kenyataannya nomor 6. Mohon maaf nih, gini kita bisa klaim. Soalnya kalau itu nomor 6, itu kan sebelah pom bensin, pasti kita nggak mau. Gitu katanya seperti ini. Pasti kita nggak mau. Dan kalau asuransinya punya niat good faith. Nah, oleh karena itu sebagai broker, kita selalu harus melakukan data kita harus akurat, tugas kita memeriksa dokumen itu dengan benar. Sebelum kita kirim juga data itu harus cek benar, ya. Kemudian tadi tugas kita adalah ketika polis terbit, maka pastikan tertanggung yang dipertanggungkan itu sama-sama sesuai dengan permintaan kita. Maka tugas kita adalah memeriksa polis. Nah, yang ketiga yang kita lakukan kalau asuransi setuju, yaitu kita tambahkan klausula error and omission. Klausula error and omission itu adalah memberikan keleluasaan jika terjadi kesalahan dalam memberikan informasi, salah, kurang, dan sebagainya. Akan tetapi jika kesalahan itu disadari, maka segera melakukan perbaikan. Tapi kalau baru ketahuan pada saat klaim, asuransi tidak akan menjadikan itu sebagai, akan memahami bahwa itu sebuah error and omission, satu kelalaian dan kesalahan, dan tidak akan membatalkan klaim. Gitu Pak. Ya, tapi di posisi saat ini kan kita memang tahunya itu baru pada saat klaim ya Pak. Saat klaim. Dan di quotation itu jelas kita melampirkan juga quotation persetujuan dari petanggung itu untuk menerbitkan polisnya. Cuman ada miss di asuransinya nih, yang cuma inputnya yang salah menentukan brandnya sama serial numbernya, tipe unitnya juga ya. Mixer sama ini kan jauh banget beda, mobil mixer sama model plate. Oke, Fat. Jika kesalahannya ada di pihak asuransi dan kita punya firm, punya dokumentasi bahwa instruction kita adalah seperti ini, bahwa kita posisinya benar, kesalahannya ada di mereka dan mereka harus bertanggung jawab seperti itu, tidak bisa menggunakan kesalahan mereka sendiri untuk menolak klaim. Ya, jadi itu maka teman-teman yang lain, kita perlu dokumen kita itu harus dijaga. Evident itu namanya di bagian dari polis asuransi, semua dokumen instruction kita gitu. Oke, terima kasih Fadli.